Di tengah perdebatan soal belum tuntasnya pembahasan dalam RUU Ibu Kota Negara, DPR menargetkan RUU tersebut disahkan pada sidang paripurna pekan depan. Bagaimana perdebatan yang terjadi dan apakah ada titik terang dari perdebatan ini? Kami akan berdiskusi dengan Saan Mustopa, Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Suryadi Jayapurnama, anggota Pansus RUU IKN dari fraksi PKS, dan bergabung melalui sambungan telepon ada Ferry Amsari, Direktur Pusako dari Universitas Andal. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Suryadi dulu. Pak Suryadi, ini ditargetkan untuk di pleno paripurna 18 Januari mendatang. Banyak pihak yang menilai pembentukan RUU ini bermasalah, termasuk juga fraksi PKS. Masalahnya di mana saja Pak Suryadi? Ya, terima kasih. Jadi memang kita masih melihat ada dua hal yang mendasar yang memang belum clear. Pertama lah dari sisi proses dan prosedurnya. Kemudian yang kedua tentu dari sisi substansinya. Misalnya dari sisi substansi, kita baru menyelesaikan sekitar 35 DIM dari 200-an DIM yang kita inventarisir dari pemerintah maupun juga dari praksi-praksi yang ada di Pansus begitu. Sehingga kita menganggap memang perlu waktu untuk mencoba mendalami kembali dari berbagai substansi ini, termasuk bentuk pemerintahan ya, agar sesuai dengan konstitusi kita. Karena dalam draft awal pemerintah kan mengajukan berbentuk otorita. Nah, dalam Undang-Undang Dasar itu tidak dikenal istilah otorita dalam konteks teritori. Yang ada itu adalah pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah provinsi itu terbagi dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, itu yang kita ingin supaya dikembalikan kepada konstitusi. Alhamdulillah dalam konteks ini memang ada beberapa kemajuan dalam pembahasan, dan ini sedang kita detailkan di Pansus. Oke, kalau memang masih banyak kemudian yang harus dibahas, tapi targetnya 17 Januari nanti sudah mengambil keputusan tingkat 1 dalam rapat Pansus. Pak Saan, apakah cukup waktu yang ada untuk kemudian mengambil keputusan 17 Januari nanti? Ya, kita kan sudah melalui berbagai tahapan ya ketika mulai Pansus ini dibentuk. Jadi dari mulai RDPU dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah masuk ke Timus dan Timsin ya. Nah, di dalam pembahasan Timus dan Timsin memang masih menyisakan beberapa persoalan, dan persoalan-persoalan tersebut itu juga sudah dibawa ke tingkat Panja, dan Panja memang kemarin kita ada rapat Panja itu sudah menyepakati pertama kita menggunakan DIM yang hasil dari rekonstruksi itu begini. Ada perdebatan panjang, itu ada Pak Ustadz Suryadi juga, perdebatan panjang hampir 2 hari lebih, itu menyangkut tentang DIM 11, yaitu soal kelembagaan. Kelembagaan itu gini, pemerintah di DIM awal ingin yang namanya IKN itu berbentuk otorita, tapi merefernya itu ke pasal 18 dan 18A. Di pasal 18 dan 18A itu tidak dikenal istilah otorita. Yang ada adalah satuan-satuan pemerintahan yang khusus maupun istimewa kan gitu kan. Jadi nggak ada otorita. Nah, ini perdebatan dan sebagainya. Akhirnya perdebatan itu bisa diselesaikan, pemerintah sepakat dengan yang diusulkan oleh para anggota Pansus bahwa kelembagaan yang merefer ke pasal 18 dan 18A itu adalah pemerintahan. Maka di situ disebutkan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara kan. Nah, ketika DIM yang mengalami kebuntuan itu selesai, maka ini berimplikasi ke DIM semuanya. Nah, ketika DIM semua berimplikasi, maka disesuaikan. Maka tim keahlian DPR, DPD, dan juga pemerintah itu mensistematika lagi. Kan. Nah, ketika sistematika itu sudah selesai, dibawa lagi ke Panja, itu disepakati kan DIM yang sudah disesuaikan akibat dari kebuntuan terkait dengan DIM 11. Nah, di situ sudah diinikan maka dibawa ke Timus. Di Timus dari seluruh DIM yang ada 270 lah pasal, itu dilihat ada 28 persoalan dari seluruh DIM yang memang masih menjadi sebuah persoalan. Nah, itu dibahas di Timus, menyisakan 4 klaster dan pasal lainnya. Di situ juga teman-teman dari PKS juga aktif memberikan banyak masukan, memberikan banyak juga koreksi. Akhirnya ada pemerintah
ada soal kelembagaan yang tadinya sudah selesai. Nah, pemerintah memasukkan lagi pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut otorita IKN. Nah, ini belum selesai nih. Nah, terus yang kedua terkait dengan soal rencana induk ibu kota negara, ini juga belum selesai. Berikutnya soal pendanaan. Pendanaannya dari mana, APBN berapa persen dan sebagainya, itu juga belum selesai. Terkait dengan soal pertanahan, terkait juga dengan soal yang namanya keamanan dan pasal-pasal lain. Nah, waktu hari Kamis itu belum selesai, akhirnya kita tunda, itu akan dibahas di hari Senin. Nah, kalau misalnya di hari Senin selesai pembahasan klaster-klaster tersebut, maka itu bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu laporan panja ke Pansus dan pengambilan keputusan tingkat pertama. Nah, kalau itu selesai. Nah, kalau memang juga itu nanti dibawa ke Bamus untuk diparipurnakan. Tapi kalau hari Senin memang belum selesai, itu tetap akan terus dilanjutkan pembahasannya di tingkat panja. Tapi secara prinsip bahwa Pansus itu juga berdasarkan pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga nggak mau pengalaman yang lalu itu terulang. Maka dari prosedur pembentukan undang-undang kita patuhi, terus undang-undang MD3-nya, tata tertib DPR kita juga penuhi. Yang kedua juga prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian itu menjadi sangat penting. Artinya jangan sampai ada ruang itu untuk judicial review. Kalaupun judicial review, kita punya dasar hukum yang kuat gitu loh, untuk bisa menjawab judicial review tersebut. Jadi secara prinsip Pansus ini memang terkesan cepat di publik, tapi kita memang membahas sampai malam. Kita mengagendakan rapat itu sampai jam 22.30 dengan 270 pasal. Jadi ketika misalnya dibandingkan, dikomparasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang pasalnya hampir 1000 dengan waktu yang hampir sama, itu memang itu tidak sebanding begitu, itu hal yang berbeda ya. Tidak beda. Tidak apple to apple begitu ya. 270 dan dari sekian yang banyak itu memang ada klaster-klaster yang memang menjadi perdebatan. Yang selebihnya itu kan banyak hal yang normatif kan gitu. Jadi pasal-pasal yang perdebatkan inilah yang memang memakan waktu yang panjang. Tapi secara prinsip sekali lagi kehati-hatian berdasarkan pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, kita nggak mau itu terulang, maka itu yang kita kedepankan. Oke Pak Suryadi, tidak perlu ada kekhawatiran sebetulnya kalau tadi kemudian Pak Suryadi mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan soal proses, prosedur dan juga substansi ini kemudian sudah dilakukan secara prinsip kehati-hatian begitu Pak Suryadi. Ya, sebetulnya mungkin bukan kekhawatiran ya, tapi kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan regulasi yang mau kita buat, kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, ini menjamin 3 hal. Pertama adalah legalitasnya, ya, supaya tidak ada ketentuan yang kita langgar. Kemudian yang kedua, legitimasi, ini juga sangat penting, karena menyangkut kebijakan publik yang sangat mendasar, yaitu ibu kota negara. Sehingga perlu melibatkan banyak pihak supaya legitimasinya kuat, walaupun legalitasnya oke, tetapi dukungan publiknya tidak kuat, ini juga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR ya dalam mengelola negara. Anda melihat bahwa legitimasi dari RUU IKN ini kurang begitu? Ya, kami merasa waktunya belum cukup sehingga substansi yang begitu padat ini kan kita perlu jabarkan. Satu contoh ya, selain bentuk pemerintahan, kita bicara tentang anggaran. Anggaran ini dibuat 2 skema, ada dari APBN dan ada juga dengan KPBU. Nah, KPBU ini juga kita jangan terkecoh bahwa itu pada akhirnya akan menjadi beban APBN juga, gitu. Karena tidak mungkin suatu anggaran negara kemudian dibiayai oleh swasta tanpa ada keuntungan dari pihak swasta, yang tentu saja adalah nanti keuntungan itu perlu berupa pengeluaran dari negara. Misalnya Kementerian Pertahanan saja itu mengajukan anggaran lebih dari 100 triliun. Bagaimana ini? Kalaupun dibangun oleh swasta, tetap kan kita bayar. Itu hanya skema pembayaran. Nah, ini kan belum selesai, sehingga harus kita hitung betul. Ya, walaupun sekarang tidak menggunakan APBN, ya itu hanya masalah skema pembayaran. Tapi sebetulnya nanti akan membebani APBN, misalnya dalam bentuk sewa, misalnya dalam bentuk pembayaran untuk multi years, itu tetap
sekarang tidak menggunakan APBN, swasta yang bangun, tapi pada akhirnya negara akan tetap bayar. Gitu. Jadi sebetulnya kalau saya melihat seluruh pembiayaan IKN itu pada akhirnya akan menjadi beban negara. Nah oleh karena itu ini kita harus hati-hati untuk merinci setiap kebutuhan, lalu sumber anggarannya seperti apa, bagaimana hak dan kewenangan agar tidak membebani negara baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena kita berbicara tentang kedaulatan negara ketika misalnya aset-aset ibu kota ini dibangun oleh swasta, lalu kita meminjam, menyewa, atau seperti apa. Nah ini kan harus clear gitu dalam KPBU yang nanti akan kita rumuskan bersama. Oke, Bang Ferry, saya minta tanggapan Anda. Anda melihatnya titik krusialnya di mana kalau begitu? Apa yang kemudian, poin apa yang kemudian yang menjadi kekhawatiran soal pembahasan RUU IKN ini? Bang Ferry? Aktif ya, publik bisa kemudian melihat naskah akademik, draft rancangan undang-undang, meskipun ini bisa dikatakan isu elitis ya, karena tidak terkait langsung dengan publik misalnya, lebih banyak ini soal problematika ketatanegaraan, tetapi publik berhak tahu ke arah mana sebenarnya upaya pemindahan ibu kota negara. Nah, sejauh ini memang selalu pembentukan undang-undang itu tidak terbuka, tidak transparan, tidak responsif begitu ya. Sehingga isunya jadi jauh dari kepentingan publik. Saya sendiri dan banyak mungkin hukum tata negara menyetujui saja soal pindah ibu kota karena pindah ibu kota itu wajar. Problematikanya adalah bagaimana tata cara pemindahan dan bagaimana proses pemindahan itu dilakukan. Apakah kemudian ada dasar hukumnya? Ya? Apakah ini berkelanjutan? Jangan sampai nanti kalau pemindahan ini dipaksakan ternyata tidak terjadi sampai akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu ya. Konsekuensinya seperti apa? Apakah pemerintahan baru nanti juga diwajibkan melanjutkannya, dan itu kan perlu dicantumkan dalam undang-undang. Nah, kalau kita lihat memang terasa sangat terburu-buru ya pemindahan ini, penentuannya tidak banyak melibatkan publik luas gitu ya, bahkan boleh dikatakan tidak ada proses penentuan proyek ini berbasiskan kepada undang-undang. Padahal penentuan sebuah ibu kota harusnya basisnya undang-undang gitu. Oke. Jadi kalaupun belum ada undang-undang IKN misalnya, harusnya sudah lahir undang-undang yang intinya merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif, ada rencana pemindahan ibu kota. Ini rencananya di bawah ketentuan undang-undang gitu ya. Oleh karena itu memang sedari awal memang tidak siap sebenarnya upaya pemindahan ini, tidak rapi lah, bukan sekedar tidak siap ya, tidak rapi, sehingga banyak mengkhawatirkan di sisi-sisi tertentu. Saya melihat misalnya soal tadi disinggung mengenai biaya pemindahan ibu kota. Tidak mungkin bagi saya ibu kota itu dibiayai pembangunannya oleh swasta. Apalagi nanti dalam bentuk sewa, itu jadi janggal sekali. Padahal ada hak menguasai negara. Kenapa kemudian disewakan? Kesannya adalah bisnis pemindahan ibu kota ini. Harusnya dengan konsep hak menguasai negara, ibu kota itu adalah wilayah negara yang menguasainya. Jadi tidak kemudian dalam bentuk sewa. Jadi aneh kalau kemudian dalam bentuk sewa tersebut. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan, isu yang menarik adalah soal bentuk pemerintahan. Meskipun tidak ada bentuk pemerintahan otorita, sebenarnya bukan tidak mungkin ya. Karena yang dimaksud adalah pemerintahan daerah terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota menurut pasal 18. Nah, konteks ibu kota bisa sangat berbeda. Ada banyak contoh ibu kota negara yang sifatnya berbeda dengan provinsi, kabupaten, dan kota. Sepanjang ada konsekuensi lain, misalnya di Washington DC begitu ya, ada ibu kota tetapi
karena tidak ada penduduk yang tinggal di sana, maka konsekuensinya tidak ada pemilu. Oke. Sehingga bentuknya bisa otorita seperti itu. Dengan konsekuensi berbeda. Tapi kalau bentuk ibu kotanya tetap pemerintahan daerah, maka ada konsekuensi yang juga perlu dipertahankan bahwa ada proses pemilu, maka tidak mungkin otorita karena yang memilih kepala daerah itu adalah masyarakat yang tinggal di sana. Nah, kita kan bisa lihat ya beberapa ibu kota kayak seperti Putrajaya, Washington DC, orang tidak tinggal banyak di sana sehingga tidak ada pemilu di sana, tidak ada lembaga perwakilan. Akhirnya mereka kemudian bisa menunjuk dengan kekuasaan di bawah presiden orang yang kemudian menjalankan fungsi pemerintahan administrasi di ibu kota. Karena itu ada konsekuensi pilihan. Kalau lembaga legislatif dan pemerintah dalam undang-undang IKN menginginkan bentuknya otorita, maka tidak ada proses pemilu di sana. Orang tidak ada tinggal di sana sehingga tidak ada pelayanan publik di ruang-ruang ibu kota. Yang ada adalah bentuk pemerintahan dalam artian kementerian dan lembaga konstitusional. Jadi lembaga-lembaga negara utama saja. Konsekuensi dan kekhawatiran apa kemudian yang nanti akan timbul apabila bentuk pemerintahan ini tidak didiskusikan ataupun tidak dibahas secara matang? Kita akan bahas sesaat lagi. Kita harus break dulu. Sesaat lagi CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih mendiskusikan pembahasan RUU Ibu Kota Negara di DPR. Saya kembali ke Pak Saan. Pak Saan, kalau kemudian tadi Bang Ferry mengatakan soal bentuk pemerintahan yang harus dibahas secara berhati-hati dan juga mendalam. Tadi juga Pak Saan sempat mengatakan soal otorita IKN yang soal bentuk pemerintahan yang IKN yang kemudian dibahas soal apakah ini kemudian otorita atau lainnya. Sejauh ini apa yang sudah disepakati? Jadi ini saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Ferry dan saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Suryadi ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa rata-rata hampir seluruh anggota pansus ini kan kritis-kritis nih terhadap pemerintah. Makanya ada satu DIM yang itu kita bahas hampir 2 hari itu nggak selesai, yaitu terkait dengan soal status kelembagaan. Jadi ketika pemerintah ingin otorita tapi merefernya ke Undang-Undang Dasar Pasal 18 dan 18A bahwa di situ nggak dikenal yang namanya otorita, yang ada adalah satuan-satuan pemerintahan daerah yang khusus maupun istimewa kan. Jadi yang khusus misalnya ada kayak DKI, Papua, Istimewa Aceh, DIY kan. Antara Istimewa Aceh dan Istimewa DIY kan berbeda juga. Antara khususnya Papua dengan khususnya DKI juga kan berbeda. Jadi itu kan terkait dengan substansi keistimewaan dan kekhususan itu kan antara satu daerah dengan daerah bisa berbeda-beda. Nah perdebatan ini saya sekali lagi sangat panjang. Akhirnya dengan perdebatan yang maraton dan panjang itu disepakati akhirnya pemerintah mengikuti apa yang menjadi arus besar dari anggota pansus waktu itu, agar apa ketika mau merefer ke situ supaya tidak ada celah untuk legalitasnya kuat, dasar hukumnya kuat, ya maka harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar kalau memang mau merefer ke situ. Makanya disepakati pemerintahan daerah khusus. Nah itu udah selesai. Jadi dari aspek legalitas pembahasan sesuai prosedur kita lakukan. Seperti Bang Ferry sampaikan, kita sudah coba lakukan semaksimal mungkin. Mungkin juga masih ada kekurangan, tetap kita lakukan. Misalnya kita RDPU, hampir semua pakar dari semua yang ada itu kita undang. Dari mulai pakar tata negara, pakar pertanahan, pakar tata ruang, pakar keuangan, termasuk Profesor Anggito Abimanyu, Profesor Maria, semua kita undang. Bahkan RDPU itu kita tambah.
selain ada RDPU, kita juga ada yang namanya konsultasi publik. Kita lakukan konsultasi publik ke beberapa kampus yang ada. Kita juga meninjau lapangan dan sebagainya. Kita coba. Jadi semua prosedur, baik secara legalitasnya maupun juga dalam menyerap aspirasi, itu terus kita lakukan. Nah, ini penting kita lakukan sekali lagi karena kita ingin sekali lagi bahwa ada komitmen bersama di seluruh anggota pansus, itu prinsip kehati-hatian. Maka terkait yang disampaikan oleh Pak Suryadi tadi misalnya, kenapa misalnya soal pendanaan itu belum kita putuskan, padahal itu hal yang teknis kan gitu kan. Nah itu sampai di Timus nggak selesai, dibawa lagi ke Panja. Dan ini masih dalam pembahasan nih soal skema pendanaan. Karena kita ingin clear benar nih pendanaannya seperti apa kan gitu kan. Jangan sampai nanti di kemudian hari apa yang dikhawatirkan Pak Suryadi itu terjadi. Nah maka ini belum selesai nih soal pendanaan. Dan yang berikutnya juga ada soal nanti rencana kepindahannya kapan. Seperti tadi Bang Peri sampaikan, jangan sampai nanti ini menjadi proyek mangkrak. Jadi rencana kepindahan sementara Pak Jokowi akan selesai di 2024 dan kita misalnya sepakat tidak ada yang lain-lain bahwa pemilu 2024, ketika bukan Pak Jokowi ini gimana nasib ibu kota kan gitu. Jadi jangan sampai ini mangkrak sementara sudah banyak yang kita keluarkan di sana. Jadi rencana kepindahan pun menjadi salah satu topik yang memang kita bicarakan. Jadi dibicarakan secara serius rencana kepindahan, anggaran, tata ruangnya, terkait juga soal rencana induk, bahkan dari sisi keamanan dan sebagainya itu kita bicarakan. Jadi pansus juga tidak memaksakan misalnya, walaupun kita punya tentu dalam setiap pembahasan kita kan punya schedule ya bahwa ini harus selesai kapan dan sebagainya misalnya. Itu tentu ada schedule-nya. Ini sebagai panduan. Tapi penyataannya tidak. Ketika kita mau menyelesaikan Panja di hari Rabu, Kamis laporan Panja ke Pansus, toh nggak selesai juga. Akhirnya ya kita tambah lagi waktunya hari Senin. Walaupun kita agendakan nanti hari tanggal 13 kemarin kan kita mengagendakan untuk bertemu rapat dengan pemerintah begitu ya. Dengan menteri-menteri kan terkait. Tapi karena belum selesai, masih banyak urusan. Ada anggota yang ingin meninjau lokasi. Kita juga ingin tahu titik nol lokasi ibu kota di mana. Soal bentuk pemerintahan ini sebetulnya sudah ada kata sepakat begitu ya, Pak Saan, bahwa nanti bentuknya akan pemerintah daerah khusus begitu. Ya itu udah kesepakatan. Jadi dan juga itu sudah sepakat. Dari pemerintah ingin ketika Pemdasus pemerintah memberikan prase yang selanjutnya disebut otorita IKN. Nah prase baru ini juga ini meminta pansus yang tadinya sudah selesai dengan Pemdasus sudah diterima, tapi ketika misalnya pemerintah juga konsultasi dengan yang lain, dia sepakat dengan Pemdasus, tapi penyebutannya itu adalah otorita IKN. Jadi di situ akhirnya di situ ada pertanyaan lagi dari beberapa anggota pansus. Karena banyak pertanyaan dari anggota pansus, maka kita belum disepakati nih soal ini kan itulah. Maka ini kita tunda pembahasannya, dibawa lagi ke Panja untuk dibahas hari Senin. Mana lagi yang mau dibahas di hari Senin yang belum selesai terkait dengan soal pendanaan. Karena hampir sebagian besar anggota juga mempertanyakan pendanaan seperti kekhawatiran dari Pak Suryadi dan yang lain-lain. Karena belum selesai, walaupun pemerintah sudah menggambarkan prosentase dari APBN berapa dan sebagainya, maka dibawa lagi ke Panja untuk dibahas lagi. Banyak juga yang minta rencana induknya seperti apa, karena rencana induk itu penting. Detailnya seperti apa, dari sisi keamanan, dari sisi pengembangan dan sebagainya. Ini juga belum selesai, bawa lagi. Terus soal tanahnya gimana? Apakah tanah itu, karena begitu nyampe di sana kan udah ada tanah. Ada tanah adat, ada tanah masyarakat, ada tanah yang memang telantar itu berapa kan gitu kan. Nah ini juga belum selesai, belum jelas. Maka dibawa lagi ke Panja untuk dibahas lebih dalam lagi. Jadi semua apa yang menjadi masukan termasuk dari Bang Peri, dari Pak Suryadi itu benar-benar kita perhatikan, kita pertimbangkan. Jadi maka nanti ketika nanti ini disepakati undang-undang ini pun kita tetap ingin ketika turunannya dalam bentuk aturan yang lebih
rendah lagi peraturan presiden dan sebagainya, peraturan pemerintah, kita ingin juga ini diawasi terus, jangan sampai nanti ada persoalan. Termasuk rencana kepindahan. Teman-teman di Pansus itu sekali lagi, itu relatif kritis-kritis. Ketika misalnya pemerintah ingin kepindahan itu di semester pertama 2024, itu banyak pertanyaan. Apakah sudah siap? Kalau mau pindah, mau ada pemilu, pandemi. Nah, faktor-faktor itu semua dipertanyakan sama anggota Pansus ke pemerintah. Kita kan mau ada pemilu. Minggu depan jadwal pemilu itu kita tetapkan. Ketika jadwal pemilu ditetapkan, maka otomatis itu juga konsentrasi akan ke pemilu. Kalau ibu kotanya udah pindah menjelang pemilu misalnya semester pertama, anggaplah misalnya pemilu di awal tahun 2024 misalnya. Sementara ini rencana mau pindah. Nah, gimana kondisinya? Nah, itu semua itu dipertanyakan oleh anggota Pansus. Jadi sekali lagi istilahnya tidak ada di Pansus itu yang walaupun kita sama-sama ada koalisi dan sebagainya, tapi kekritisan dalam pembahasan di Pansus itu tetap menjadi salah satu hal yang penting. Karena tadi istilah Bang Ferry, prinsip kehati-hatian itu penting. Jangan sampai nanti yang namanya undang-undang ibu kota negara ini cacat formil dari sisi legalitasnya. Prinsip kehati-hatian dan juga khawatiran akan adanya cacat formil sudah dipikirkan secara menyeluruh begitu oleh Pansus. Bang Ferry, Anda melihatnya bagaimana kalau dari penjabaran dan juga timetable yang kemudian sudah ditetapkan oleh Pansus soal pembahasan RUU IKN ini? Saya merespon dua hal dari apa yang disampaikan Bang Saan yang menurut saya menarik. Satu soal bentuk pemerintahan. Sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Saan dan Ustaz Suryadi sudah selesai menurut saya, tinggal dipilih. Apakah bentuknya otorita dengan konsekuensi-konsekuensinya, apakah bentuknya pemerintahan daerah khusus dengan konsekuensi-konsekuensinya. Problematikanya adalah cerita bangsaan, tiba-tiba ada yang mengusulkan undang-undangnya pemerintahan daerah khusus, ya, tetapi bentuk pemerintahnya otorita. Nah, ini kan dua hal yang bercampur yang menurut saya akan membingungkan. Jadi ini ada keinginan untuk memaksakan bentuk otorita tetapi bentuk peraturan perundang-undangannya pemerintah daerah. Jadi secara konstitusional mau agar seluruh pihak bisa menerima. Konsekuensinya apa kalau begitu? Bentuk pemerintahannya jadi janggal dan rumit. Konsekuensinya apa kalau begitu, Bang Ferry? Pemerintahan daerah khusus seperti DKI Jakarta, konsekuensinya ada pemilu, pemilihan kepala daerahnya oleh publik karena ada pelayanan publik. Publik ada yang tinggal di daerah-daerah ibu kota sehingga membutuhkan pemerintahan daerah. Kalau otorita, konsep seperti beberapa negara lain, nanti penduduknya tidak ada yang tinggal di wilayah ibu kota, dia di pinggir kota satelitnya. Tidak ada pelayanan publik yang diperlukan, dia akan sifatnya sangat administratif, tidak ada pemilu dan segala macamnya. Nah, ini kan ada beberapa pilihan. Kedua-duanya menurut saya bisa konstitusional sifatnya. Tetapi kalau muncul tiba-tiba pilihan ketiga seperti yang dijelaskan Bang Saan yang menghambat pembahasan, ada undang-undangnya pemerintahan daerah khusus, tetapi bentuk pemerintahannya itu adalah otorita, ini perdebatan konstitusionalnya bisa panjang. Kedua yang menarik tadi adalah yang disampaikan Bang Saan adalah konsekuensi kalau pemindahannya di semester pertama 2024. Beberapa lembaga negara itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar berkedudukan di ibu kota. Jadi bayangkan itu wajib sudah ada lembaga negaranya di sana, ya. Misalnya ada BPK, ada MPR begitu ya. MPR kalau berkedudukan di ibu kota, konsekuensinya DPR dan DPD juga sudah harus ada di sana. Nah, ini kan luar biasa. Coba bayangkan kalau pemilu tiba-tiba pemindahan beberapa lembaga yang kedudukannya harus di ibu kota tidak terjadi. Semisal MPR tadi. Padahal untuk mengangkat, melantik presiden dan wakil presiden ada lembaga ini di ibu kota negara. Jadi nggak terbayang kalau dipaksakan ternyata lembaga-lembaga utama yang dimaktubkan di dalam Undang-Undang Dasar belum terjadi proses pemindahan.
Proses pemindahan itu kan tidak hanya aparatus pegawainya, tapi juga orang-orang yang mengisi kelembagaan itu. Oke. Bisa dibayangkan itu kan konsekuensinya sangat luar biasa ya. Kalau kemudian anggota DPR dan DPD pindah ke ibu kota, bagaimana dengan aparatusnya? Mereka kan membawa keluarga juga kan. Nanti kalau layanan dukungan mereka tidak maksimal, tentu nanti sidang untuk pengangkatan presiden dan wakil presiden bisa terhambat. Konsekuensinya bisa ceritanya agak panjang. Oleh karena itu kita harus lihat bagaimana kemudian di dalam undang-undang itu proses pemindahan itu berlangsung. Sejauh ini peta pemindahan itu tidak terjadi, yang ada adalah perdebatan bentuk istana negara, gitu ya. Padahal banyak hal lain yang teknis yang menurut saya bisa didiskusikan, diberikan masukan oleh publik kepada DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang IKN ini. Nah, sejauh ini menurut saya memang baru semangat saja. Menurut saya tidak wajib ya bicara pemindahan ini harus di era Pak Presiden Joko Widodo. Mungkin beliau peletak batunya, tetapi batu pertamanya, tetapi kan bisa saja proses pemindahan berlangsung di periode pemerintahan berikutnya. Jadi tidak diburu-buru hanya untuk memperlihatkan bahwa ini harus berhasil pemindahan ini di masa Presiden Joko Widodo. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, menyambung pembahasan soal bentuk pemerintahan dari ibu kota negara ini. Salah satu yang kemudian didiskusikan adalah bagaimana kemudian dengan jabatan kepala daerahnya. Kalau kemudian dikatakan itu adalah otorita, apakah ini jadi kepala otorita ataukah jadi gubernur seperti mengikuti pemerintah daerah. Kalau pandangan PKS soal ini bagaimana, Pak Suryadi? Ya, terima kasih. Jadi memang betul bahwa pembahasan di pansus ini kan sangat dinamis dan walaupun klaster yang kita bahas tidak banyak, tapi implikasi dari klaster ini yang sangat banyak. Satu contoh yang kita sedang diskusikan ini bentuk pemerintahan. Memang kesannya sederhana, tapi implikasinya sangat luas. Itulah sebabnya kenapa kita memerlukan waktu yang relatif panjang ya untuk membahas ini. Sebelum ke bentuk pemerintahan, saya ambil satu contoh misalnya penetapan lokasi. Ini kenapa tiba-tiba ada Penajam Pasir Utara begitu. Kalau dalam Undang-Undang Otonomi Daerah saja, misalnya ketika ada satu daerah otonom baru, kabupaten atau provinsi, untuk menetapkan ibu kota kabupaten itu ada tahapannya, ada mekanismenya, ada kriterianya, sehingga ada scoring, baru ditentukan lokasinya. Nah ini kan kriterianya kita belum sepakati, tiba-tiba sudah ada lokasinya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu kita relax lah, kita selesaikan dulu hal-hal yang sangat mendasar dari bentuk negara ini. Ya, pemerintah sudah mulai mengalah dengan tidak menggunakan otorita, karena otorita itu kan dimungkinkan sifatnya sektoral. Dalam satu kewenangan kecil yang dimiliki pemerintah, saya kira tidak masalah kalau itu sektoral. Tapi kalau berbicara tentang ibu kota negara, ini kita bicara negara ya, suatu simbol negara, bukan cuma ibu kota pemerintahan gitu. Maka implikasi sangat luas. Ini satu masalah tersendiri yang menurut saya memang perlu waktu untuk mendiskusikannya gitu. Belum lagi kita bicara tentang hak-hak warga negara di dalam ibu kota itu ya, yang diatur oleh konstitusi. Ini nanti terus bagaimana dengan organisasi-organisasi yang katakanlah pengadilan ya. Itu kemana nanti strukturnya seperti apa kalau dalam otorita. Ini kan apakah menginduk ke provinsi terdekat dan seterusnya, ini kan menjadi panjang lagi gitu. Oleh karena itu kami memandang sebetulnya ketika kriteria ini kita tetapkan, baru ketemu, oh ternyata dengan kriteria yang kita sepakati dalam undang-undang, oh ternyata ada kabupaten ini, oh ternyata provinsi ini yang memenuhi kriteria. Udah, berarti sudah terbentuk otonomi daerah yang sudah existing, itulah yang kita tetapkan jadi ibu kota begitu. Sehingga kita tinggal menyesuaikan kehususannya apa. Baru kita buat khususan-khususan dengan yang lain. Tapi tidak dari awal daerah otonom baru yang kita rencanakan jadi ibu kota ini
terlalu banyak pekerjaan kita begitu. Belum lagi kita bicara tentang schedule-nya gitu. Jadi saya kira itu poin-poin yang memang sangat mendasar yang harus kita diskusikan. Baru dari satu klaster bentuk pemerintahan, belum klaster tentang pertanahan. Ya, ini akan rumit juga begitu. Jadi kira-kira begitu. Masih banyak lah. Saya berharap Pak Wakil Ketua Pansus ini Pak memberikan kita waktu yang lebih panjang untuk berdiskusi agar kebijakan kita, keputusan kita menjadi lebih tidak saja legitimasinya kuat, legalitasnya mantap, substansinya yang paling penting juga sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, supaya tidak menjadi beban. Ya, kita berharap pemindahan ibu kota ini menjadi solusi atas masalah kita yang begitu banyak. Jangan sampai menjadi masalah baru dalam pemerintahan Pak Jokowi ini. Oke. Mungkinkah kalau begitu Pak Saan pembahasan ini akan terus dilanjutkan dan dilakukan secara hati-hati sehingga nanti seperti yang tadi Pak Surya dikatakan ini tidak menjadi beban tapi menjadi solusi? Iya, itu semangat kita ya. Kita ingin semangat kita adalah pemindahan ibu kota itu kan menjadi solusi. Solusi terhadap berbagai persoalan yang ada hari ini ya, terutama ibu kota yang lama dengan ibu kota yang baru itu kan ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Maka hati-hati itu menjadi penting. Makanya saya contohkan misalnya ketika kemarin kita juga meminta masukan secara tertulis terhadap klaster-klaster tersebut ke praksi-praksi. Jadi semua masukan praksi secara tertulis apapun itu akan menjadi bahan yang kita bicarakan. Tadi ketika kita sudah sepakati tentang kelembagaan, soal tadi bentuknya apa gitu udah kita sepakati, maka ada konsekuensi pasal-pasal berikutnya tuh di klaster soal kelembagaan kekhususannya tuh apa. Tadi Bang Ferry menyampaikan representasi politiknya gimana. Kalau di situ memang sudah ada ada masyarakat, ada macam-macam kan. Nanti representasinya politik gimana? Ada praksi mengatakan ya udah representasi politiknya adalah tingkat pusat saja. Di situ cuma ada DPR RI, Dapilnya dan DPD misalnya. Itu ada usulan seperti itu juga. Jadi nggak perlu ada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Karena bentuknya kita belum. Nanti apakah provinsi atau apa ini kan belum nih kan. Tapi representasi politiknya itu udah disampaikan juga representasi politik seperti apa. Terus yang menjabat di sana apa? Ada yang mengatakan bahwa itu setingkat menteri diangkat oleh presiden. Jadi bukan dipilih. Apakah itu gubernur? Nah belum tentu juga kan. Jadi dari status kelembagaan itu ada implikasi terhadap pasal-pasal berikutnya termasuk di dalamnya itu tadi. Representasi politik masyarakat di situ gimana? Karena itu kan harus dijaga juga representasi politiknya. Itu kan hak mendasar warga negara juga kan gitu kan. Masa di situ nggak ada representasi politik. Nah ini juga menjadi hal yang menurut saya penting untuk terus diseriusi ketika kita memperdebatkan substansi dari RUU Ibu Kota Negara itu tadi. Belum yang lain. Ada yang kritis juga. Misalnya anggota pansus itu terhadap rencana induk ibu kota negara itu seperti apa? Kok yang ada di kita kok bentuk paper itu kan juga dipertanyakan. Sehingga dari pemerintah banyak memberikan penjelasan dan sekaligus juga menjawab dari berbagai pertanyaan kritis dari para anggota pansus. Tapi sekali lagi secara prinsip prosedur soal pembahasan apa yang disampaikan oleh Bang Ferry maupun Pak Ustadz Suryadi sekali lagi ini akan menjadi bahan yang selalu anggota pansus pegang benar kan gitu kan. Jadi kenapa walaupun misalnya dari setelah klasteran kelihatannya sederhana tapi perdebatannya menjadi panjang karena itu tadi kita ingin hati-hati benar, kita nggak mau sekali lagi undang-undang ibu kota negara ini mudah dimentahkan oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok yang memang mempertanyakan aspek legalitasnya, aspek dari sisi substansi, aspek juga dari keterlibatan publik dan sebagainya. Walaupun tadi istilah Bang Ferry ini undang-undang elitis yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan, tetap ini akan berdampak juga terhadap masyarakat secara keseluruhan, bahkan secara nasional. Jadi sekali lagi pansus sangat terbuka
terhadap semua masukan, terutama dari praksi-praksi maupun juga dari publik lewat RDPU, lewat konsultasi publik maupun yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalaupun misalnya ada schedule, kemarin schedule kita kan harusnya 13 itu udah pengambilan tingkat pertama. Ternyata kan enggak kan gitu. Kita juga nggak pernah memaksakan pansus, oh harus tanggal 13. Kalau memang ada hal yang mendasar belum selesai, ya kita lanjutkan pembahasan. Jadi schedule itu sekali lagi ini hanya sebagai panduan kita aja bahwa kita kerja itu ada limitasi waktunya. Jadi artinya bisa dimungkinkan keputusan tingkat pertama ini tidak diambil pada tanggal 17 Januari begitu ya, Kang Saan, masih bisa mundur juga begitu apabila kemudian pembahasan ini belum selesai dan kita kan nggak akan bisa paksakan itu. Baik. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian bola ini bergulir pembahasan RUU IKN. Tentunya kita harapkan seperti yang tadi Pak Surya dikatakan, ini akan menjadi solusi dan bukan beban bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Pak Ustadz, terima kasih. Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustadz. Terima kasih ya semua ya.